kita yang pertama terdapat profil pengembang. Setelah kita pencet akan muncul profil pengembang video pembelajaran ini. Kalau kita ingin kembali ke menu utama, kita pencet tombol yang panah ini. Lalu kita langsung ke menu utama yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran menggunakan media ini, capaian pembelajarannya yaitu strategi mengidentifikasi sumber dan bentuk energi serta menjelaskan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya yang pertama menemukan contoh perubahan bentuk energi kimia yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua menjelaskan proses perubahan bentuk energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga menyimpulkan proses perubahan bentuk energi gerak menjadi energi bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajarannya, kita kembali melalui panah yang ini. Setelah itu kita ke menu yang ketiga, yaitu petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaannya yaitu panah ke kanan untuk kembali ke halaman selanjutnya, tombol rumah untuk kembali ke home atau halaman utama yang pertama tadi. Yang ketiga yaitu klik kiri untuk kembali ke halaman selanjutnya. Selanjutnya kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Yang ketiga, langsung ke menu utama yang ketiga, yaitu materi. Materi, di sini terdapat 4 materi yang akan kita bahas dalam pembelajaran ini. Yang pertama yaitu macam-macam energi, yang kedua transformasi energi, yang ketiga contoh transformasi energi, dan yang keempat video pembelajaran. Yang pertama macam-macam energi, kita klik akan keluar macam-macam energi. Sebelum kita mengetahui macam-macam energi, kita harus mengetahui bahwa kamu siapakah yang menciptakan energi. Jawabannya mari kita baca ayat berikut. Di sini terdapat ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsummastawa ilas samai wasawahunna bas'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah diciptakan oleh Allah, termasuk macam-macam energi berikut. Tekan tombol ini untuk mengetahui macam-macam energi. Mari kita tekan. Yang pertama macam-macam energi. Yang pertama yaitu energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan dari proses kimia. Contohnya makanan. Makanan adalah energi kimia yang dimakan oleh manusia. Itu yang karbohidrat. Contohnya seperti karbohidrat itu diproses untuk menjadi energi kita untuk berlari, untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas lainnya. Contoh yang lainnya yaitu baterai atau gas. Yang kedua energi panas, energi yang didapat dari api atau panas. Contohnya menggosok tangan, atau yang digambar ini adalah api dari kompor. Atau kita berada di
menonton televisi, lampu, kilat, radio, energi listrik yang berasal dari alam gitu. Yang selanjutnya yaitu energi nuklir. Energi nuklir di sini yaitu energi yang dihasilkan reaksi nuklir. Contohnya yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Selanjutnya kita kembali ke Kali ini kita akan belajar tentang mengubah bentuk energi. Ini adalah pelajaran kelas 4 kurikulum Merdeka. Langsung saja yuk. Anak-anak, suatu energi manfaatnya baru akan terasa apabila mengalami perubahan bentuk energi. Nah, di sini energi itu mempunyai hukum yang disebut hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Jadi kita itu tidak dapat menciptakan energi ataupun memusnahkan energi, tapi kita bisa memanfaatkan energi itu ke dalam bentuk yang lain. Anak-anak, proses perubahan energi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang berbeda itu disebut transformasi energi atau perubahan energi. Bisa juga disebut konversi energi. Kita sebagai manusia itu memanfaatkan energi dengan menjadi bentuk yang lain. Nah, di sini ada beragam macam-macam energi, yaitu ada energi panas, energi gerak, energi potensial, energi listrik, energi bunyi, energi cahaya, energi angin, dan energi kimia. Nah, kalian akan belajar tentang berbagai macam energi ini. Contoh perubahan energi. Yang pertama adalah energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, yang pertama manusia melakukan kegiatan. Nah, makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh kita. Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuh itu bisa diolah menjadi sari-sari makanan, kemudian diubah menjadi energi gerak, membuat seluruh bagian tubuh kita dapat bergerak. Nah, dari sinilah energi kimia menjadi energi gerak.
kita bisa makan, bisa berlari, bisa bergerak, itu karena perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Yang kedua adalah kendaraan bermotor. Mobil dan motor itu menggunakan bahan bakar bensin untuk bisa menjalankan mesinnya. Nah, energi kimia yang tersimpan di dalam bensin itu bisa mengubah energi kimia menjadi energi panas dan menjadi gerak sehingga mobil dan motor bisa kita gunakan sehari-hari. Contoh yang kedua, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya baterai pada ponsel. Nah, energi kimia itu bisa diubah menjadi listrik. Pada baterai itu menyimpan energi kimia. Ketika digunakan, baterai akan menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian bisa diubah lagi sesuai fungsi alatnya. Misalnya pada baterai di lampu senter. Nah, ini bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya yaitu lampu senter. Kemudian pada ponsel itu baterai itu dari energi kimia berubah menjadi energi listrik, kemudian bisa menjadi energi bunyi dan cahaya sehingga HP tersebut bisa kita mainkan. Contoh yang ketiga, energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Nah, contohnya adalah televisi. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain, misalnya bunyi dan cahaya pada televisi. Nah, televisi ini karena dinyalakan itu bisa mengubah bentuk energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Misalnya kita menonton film, itu bisa keluar bunyinya atau suara film tersebut dan juga cahaya, yaitu gambar dari film tersebut. Contoh berikutnya adalah energi listrik menjadi energi gerak, misalnya pada blender, mesin cuci, dan mixer. Ketika kita menyalakan listrik, kemudian menggunakan blender, misalnya untuk membuat jus, itu blender akan bergerak. Jus tersebut bisa halus dan kita minum. Pada mixer juga seperti itu. Kita bisa mengolah makanan menggunakan mixer. Mixer akan bergerak, dan pada mesin cuci juga ketika kita mencuci, kita tancap baju kita masukkan, mesin cuci tersebut akan bergerak menggiling baju tersebut. Contoh berikutnya, energi gerak menjadi energi bunyi, misalnya pada gitar dan drum. Nah, gitar yang dipetik itu sebenarnya menimbulkan energi bunyi atau suara yang berasal dari gerakan tangan kita ketika bermain gitar tersebut. Pada gendang juga seperti itu. Ketika kita memukul gendang menggunakan gerakan tangan kita, gendang itu akan menghasilkan bunyi. Nah, di sini terjadi energi gerak menjadi energi bunyi. Kemudian energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah pada penanak nasi atau magicom, kemudian kompor listrik dan setrika. Nah, ketika kita memakai alat-alat ini, kita mengalirkan energi listrik menjadi energi panas. Pada penanak nasi ini bisa menghangatkan nasi. Oven juga bisa menghangatkan atau membuat makanan menjadi panas. Kompor listrik juga bisa membuat makanan yang kita olah menjadi panas. Pada setrika itu juga bisa menghasilkan panas sehingga kita bisa menyetrika baju dengan rapi. Jadi ini adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Berikutnya adalah energi gerak menjadi energi cahaya. Contohnya pada sepeda dinamo. Nah, di dalam sepeda ini itu terdapat magnet yang berbentuk U, kemudian suatu kumparan atau lilitan kawat. Nah, ini berada di dalam magnet akan berputar apabila kepala dinamo itu dipakai untuk memutarkan magnet yang menyebabkan arus listrik. Nah, pada sepeda ini jika kita mengayuhnya sangat keras atau sangat cepat, itu nanti akan membuat lampu pada sepeda dinamo ini menyala. Dan terjadi perubahan energi gerak menjadi energi cahaya, yaitu gerakan yang kita lakukan untuk sepeda ini berubah menjadi cahaya lampu sepeda. Contoh berikutnya, energi gerak menjadi energi panas. Adalah menggosokkan kedua tangan ketika kita merasa kedinginan. Nah, anak-anak, ketika kalian merasa dingin, kalian sering kan menggosokkan kedua tangan kalian. Nah, ketika digosokkan itu kalian akan merasa tangan kalian menjadi panas atau hangat. Nah, di situ terjadi antara energi gerak menjadi energi panas. Gerakan kalian menggosokkan tangan itu menjadi
tangan kita panas atau hangat sehingga kita tidak merasa kedinginan. Yang terakhir adalah energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya adalah surya. Anak-anak, cahaya matahari itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Caranya adalah dengan menggunakan panel surya seperti gambar di ya. Nah, yang menyerap energi matahari itu adalah panel surya. Kemudian di dalam panel surya ini akan terjadi proses yang menghasilkan arus listrik. Setelah itu, penghubung pada panel surya akan menyalurkan energi listrik. Dengan begitu, kita bisa memenuhi kebutuhan listrik kita dari sumber energi alternatif panel surya ini. Nah, pada gambar ini kalian bisa lihat panel surya itu seperti ini. Jadi, cahaya matahari itu juga bisa menjadi alternatif untuk menghasilkan arus listrik. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan penjelasan Paulia kalian bisa lebih paham ya